Salah seorang di antara cucunya Rasulullah yang bernama Sayyiduna Al-Hasan pernah berjalan dengan putranya. Di beberapa tempat dia berjumpa dengan orang pedalaman yang benci kepada keturunan Rasulullah. Karena keturunan Rasulullah ini dibenci dari semenjak zaman dahulu, bukan sesuatu yang baru. Sampai Allah katakan dalam Al-Quran, Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang mengatakan kamu tidak memiliki keturunan, wahai Muhammad, dialah yang tidak memiliki keturunan. Padahal ada di dalam Al-Quran. Loh, memangnya keturunan Nabi masih ada? Ada saja yang bertanya seperti itu. Kalau di dalam Musnad Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Nabi Muhammad bercerita bahwa Imam Mahdi nanti di akhir zaman akan diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai penyelamat kepada umat. Kata Rasul, dan dia dari keturunan saya. Sekarang pakai akal. Kalau nanti di akhir zaman ada keturunan Nabi, terus nongolnya dari mana kalau sekarang gak ada keturunan Nabi? Fahami teks hadis Rasulullah, kemudian gunakan akal kalian. Kalau Nabi Muhammad mengatakan nanti di akhir zaman ada seorang imam yang bernama Imam Mahdi, dia namanya seperti nama saya, nama ayahnya seperti nama ayah saya, dan dia termasuk daripada keturunan saya. Kalau di dalam hadis dikatakan Imam Mahdi keturunan Nabi, munculnya dari mana kalau sekarang gak ada keturunan Nabi? Apa tiba-tiba muncul begitu lahir? Paham atau tidak? Oleh karena itu dakwah Ahlul Bait, keluarga Nabi Muhammad SAW, yaitu dakwah yang tidak mudah menyalahkan orang lain. Dakwah dengan salam, dakwah dengan damai, masuk kemanapun tempat, selagi mereka semua beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah. Sekarang saya tanya, kalian beriman kepada Al-Quran atau tidak? Beriman kepada sunnah-sunnah Rasulullah atau tidak? Sama berarti, sama seperti yang lain-lainnya. Oleh karena itu sayang sekali kalau kita beriman kepada Al-Quran, beriman kepada sunnah Rasulullah SAW, kemudian kita jauhi sebagian ikhwan kita. Tidak. Kalau kamu mau mendakwah, dakwah itu bahasa Arab artinya da'a yad'u, artinya mengajak, bukan mengejek. Bukan. Dakwah itu mengajak, bukan mengejek. Pendakwah itu mengajak orang lain untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Hasan suatu saat sedang berjalan-jalan, tiba-tiba ada beberapa orang yang datang dari luar kota Madinah mengejek Sayyidina Hasan. Dia bilang, "Hei, kamu ini orang zalim. Hei, kamu ini mengaku cucu Nabi tapi kamu tidak berakhlak. Kamu ini adalah orang yang fahish. Kamu ini adalah orang yang begini dan begitu." Diejek. Anaknya udah marah nih. Anaknya sudah kesel. Dia bilang, "Ayah kok diejek gak marah-marah? Bapak kok dibilang begini, dibilang begitu, kok kamu tidak marah, biasa saja? Bahkan wajah kamu tidak berubah sedikit pun." Apa kata Sayyidina Hasan? Beliau mengatakan, "Saya pengen jawab, tapi kakek moyang saya dari semenjak dahulu tidak mengajarkan saya cara untuk berkata-kata kotor, sehingga saya tidak tahu kata-kata kotor. Untuk mengatakan sesuatu yang kotor saya tidak tahu, karena saya tidak diajarkan oleh orang tua saya." Subhanallah. Apakah sudah tidak ada orang yang seperti itu? Ada, cuma mata kita saja dipenuhi dengan suudzon. Banyak orang yang dekat dengan Allah itu masih banyak. Bahkan beberapa daripada guru saya bercerita, sebagian orang-orang pedalaman di Hadramut sana bertanya, "Masa sih di dunia ini ada orang yang ghibah?" Saya nggak percaya, katanya. Ada orang yang mengumpat orang lain dari belakang. Saya nggak percaya. Pasti di dunia tidak ada. Orang yang seperti itu masih ada loh. Cuman karena memang lingkungan kita saja, lingkungan kita ini apa? Lingkungan segala sesuatu diupdate. Orang yang salah sedikit dikatakan begini, begitu, lain sebagainya. Orang yang salah itu bisa diperbaiki kalau kamu mengajaknya dengan cinta, dengan kebaikan, dengan hal-hal yang positif. Oleh karena itu, saya mengajak kalian semua keluar dari tempat ini untuk semakin bersatu, bergabung bersama mereka-mereka yang benar-benar mau mengajak kalian kepada kebaikan. InsyaAllah Allah Subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita juga nanti di hari kiamat bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nabi Isa alaihissalatu wassalam, satu kisah yang menarik. Kalian pegang, kalian ajarkan kepada keluarga kalian, jangan kalian lupakan. Nabi Isa alaihissalatu wassalam pernah suatu saat sedang berjalan. Ketika beliau berjalan, tiba-tiba ada sebagian orang yang mengejek Nabi Isa. Dikatakan, wahai Isa, kamu ini penjahat. Wahai Isa, kamu ini perusak dunia. Wahai Isa, kamu ini adalah orang yang tidak benar. Nabi Isa tersenyum dan mengatakan apa? Jazakumullahu khaira. Terima kasih banyak, semoga Allah membalas kamu. Diejek lagi, kamu pembohong. Wahai Isa, kamu pendusta. Ingat kisah ini, ajarkan kepada keluarga kalian. Bagaimana Nabi Isa ketika diejek? Nabi Isa dikatakan, kamu pembohong, kamu pendusta, kamu adalah pemecah belah umat. Apa kata Nabi Isa? Jazakumullah khaira. Hawariyun, pengikut Nabi Isa, bingung. Wahai guruku, kenapa kok kamu diejek? Kamu jawabnya jazakumullah khairan, semoga Allah membalas kebaikan. Apa kata Nabi Isa? Huwa yukhriju ma induh wa ana ukhriju ma indi. Apa kata Nabi Isa? Dia ini, orang-orang yang jahat ini, dia mengeluarkan apa yang ada di hatinya. Hatinya kotoran semua, yang keluar dari lidahnya apa? Kotoran juga. Saya cari-cari di hati saya, kotoran ada atau tidak? Tidak keluar dari hati saya kecuali apa? Jazakumullah khairan. Maka itulah yang keluar dari lidah saya. Paham atau tidak? Jadi lisan kalian menunjukkan watak kalian, tulisan kalian menunjukkan hati kalian. Semakin kotor kata-kata yang kalian keluarkan, semakin menunjukkan kapasitas hati kalian di dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang kita bingung. Saya ini pernah berdakwah di satu kota di Malaysia, namanya Melaka. Di situ saya sudah berdakwah bertahun-tahun. Di satu waktu ada di satu masjid, saya harusnya khutbah Jumat. Tiba-tiba foto saya dari atas diturunkan sebagian orang yang mengaku mengikut sunnah, mengikut hadis, mengikut Al-Quran. Dia katakan ini Habib tidak sesuai dengan Al-Quran dan sunnah, padahal yang saya dakwakan adalah Al-Quran dan sunnah. Maka saya bersedih. Saya berdakwah di Indonesia di beberapa tempat, di Kalimantan, di Sumatera, di Sulawesi, bahkan sampai ke Papua. Berdakwah di Malaysia, di Brunei, di Singapura, di Hong Kong, di Turki, Australia, di New Zealand, di beberapa tempat di Eropa dan di Asia. Saya tidak pernah diusir. Tapi baru kali itu di Melaka, di Malaysia, di tempat di mana saya pertama kali membuat organisasi besar, dan di sana ramai pengikut saya diturunkan foto saya. Maka saya bersedih. Saya mengadu kepada guru saya. Karena seseorang kalau mau sukses harus memiliki guru. Tidak ada orang yang sukses tanpa guru, gak ada. Langsung ikut Al-Quran, ikut sunnah, gak ada. Orang yang seperti saya mondok 17 tahun. Saya belajar di pondok pesantren 13 tahun, saya kuliah di luar 4 tahun. Dan sampai sekarang saya masih belajar. Orang seperti saya saja kalau ditanya hukum terkadang masih bingung mau menjawab. Apalagi kita yang memang setiap hari di depan handphone. Mau jawab apa? Semua bisa kita jawab. Maka saya bilang sama guru saya, wahai guru saya ini begini, saya ini begitu. Saya ditolak dakwah saya bersedih. Apakah jalan saya ini salah? Apakah begini? Tolong berikan jalan keluar. Apa kata beliau? Selama ini dakwah kamu bagaimana? Dia katakan baik-baik saja. Saya katakan baik-baik saja. Baru kali ini saya diusir. Apa kata beliau? Pelajaran buat kalian. Kamu diusir, dan Nabi Muhammad ketika berdakwah diusir. Maka ada keserupaan antara dakwah kamu dengan dakwah Nabi Muhammad. Maka ini langkah pertama kamu diterima di dalam berdakwah di jalan Allah. Maka kalimat tersebut menjadi penyemangat bagi saya. Rasulullah berdakwah bukan enak-enakan. Rasulullah berdakwah dalam keadaan susah. Kamu diusir, Nabi Muhammad berdakwah diusir. Ini adalah langkah pertama bahwa kamu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita ilmu-ilmu yang bermanfaat. Kalau ilmu semua ulama atau asatidz yang datang kita ambil semua, mungkin otak kita nggak kesampaian. Betul atau tidak? Ini paling berapa MB nih otak kita ini ya. Tapi setidaknya sesuatu yang tidak bisa diambil semua, jangan tinggalkan semua. Catat itu. Segala sesuatu yang tidak bisa diambil semua, jangan tinggalkan semua. Semuanya susah, tapi setidaknya ada beberapa poin yang penting saya dapatkan daripada apa?
acara seperti ini yang saya bawa ke rumah, saya amalkan, saya ajarkan kepada keluarga saya di rumah. InsyaAllah Allah memberikan keimanan kepada kita, memberikan mahabbah kepada kita, dan Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita di dunia sebelum di syurganya Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Ya Allah, jadikanlah perkumpulan kami ini perkumpulan yang Kau cintai ya Allah. Tidaklah kami keluar dari tempat ini kecuali dosa kami telah diampuni oleh-Mu ya Allah. Tidaklah kami keluar dari tempat ini kecuali derajat kami telah Kau naikkan ya Allah. Ya Allah ya Rabbal Alamin, pada malam hari ini Engkau telah memberikan nikmat kepada kami untuk bisa duduk bersama orang-orang yang dekat denganmu ya Allah. Jangan haramkan kami untuk senantiasa bisa duduk dengan mereka ya Allah, di dunia sebelum di akhirat ya Allah. Ya Allah, berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang kami amalkan setelah kami terima ya Allah. Jadikanlah kami termasuk orang-orang yang senantiasa mengamalkan sunnah baginda Rasulullah SAW, mencintaimu dengan hakikat pencintaan ya Allah, sehingga kami mampu menggapai ridha-Mu sebelum syurga-Mu ya Allah. Wa sallallahu wa bijamalika wa jalalika ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.